dan apa motivasinya, bagaimana bentuknya, berapa rupiah nanti yang akan dijualnya, itu persatuannya Bang Bobi yang lebih tahu karena beliau adalah pimpinan dari proyek ini, box set tadi. Terima kasih. Silakan Bang Bobi. Kalingan Pralon, Kalingan Pralon. Oh, Wagi Di depan Pak ada gambar Kalingan Pralon. Wagi di depan. Oke, Pralonnya jelek katanya. Sedikit mengenai perjalanan box set ya, box set yang kita rencanakan itu semenjak 4 bulan lalu. Itu kan karena memang tanggal 11 Desember 2020 ini kan Soneta Pak Haji ya, itu ulang tahun yang ke-50 tahun, ulang tahun emas. Jadi kita mau kayaknya selayaknya memang harusnya Soneta dan Pak Haji itu harus diberikan persembahan yang spesial pada saat 50 tahun ini. Jadi di dalam perjalanan ini kita merencanakan bahwa box set yang akan kita jual ini itu dalam box set itu ada vinyl ada isi 2 vinyl itu gold sesuai dengan tema emas 50 tahun, dan ada 4 CD di dalamnya, terdapat poster juga dan juga kaos. Buku juga ya, sorry depan. Di dalamnya juga ada buku tentang perjalanan karir Soneta dari awal sampai sekarang. Dan di dalam poster tersebut dan kaos tersebut nanti bisa dipesan melalui sosial media HP Musik, Pak Haji Romai Rama, dan juga nanti untuk pemesanan CD, pemesanan box set tersebut ini kita akan jual di harga 1,5 juta untuk harganya. Jadi untuk apa ya? Mau dibuka? Oh iya. Nanti mau aja. Oke. Jadi di dalam box set ini selain mengabarkan bahwa Soneta ini sudah berjalan selama 50 tahun, eksis, dan kayaknya cuman sedikit ya musisi di dunia yang bisa bertahan 50 tahun di dunia musik. Salah satunya Soneta, mungkin nggak cuma di Indonesia, di dunia, bahkan dunia cuman sedikit, kita bisa hitung dengan jari ada sebuah musisi dan grup band yang bisa bertahan selama 50 tahun. Oh, mau buka dia. Ini vinilnya. Bisa dilihat di sini Soneta edisi 50 tahun. Ada Pak Haji dan vinil yang bertemakan gold. Ini keren banget sih menurut aku sih. Jadi sesuai dengan Bang, kiri lagi bang. Kiri, siap. Ya, cakep. Yuk, langsung yuk. Yuk. Jadi note di sini bahwa box set ini sebenarnya Pak Haji sendiri nggak tahu Pak Haji ya. Kalau kita mau bikin box set ya Pak Haji. Jadi ini sebenarnya perkembangan dari kami, dari musisi dan dari label juga untuk menghargai karya Pak Haji dan Soneta yang sudah berkarya selama 50 tahun di dunia musik Indonesia. Mungkin Pak Haji ada kata sambutan Pak Haji untuk teman-teman. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah hadir pada hari ini untuk mengcover peristiwa ini, yaitu peluncuran box set 50 tahun Soneta. Dan terima kasih kepada publisher dalam hal ini HP Records yang diwakili oleh saudara Bobi tadi. Kemudian terima kasih kepada official Romai Rama yang telah bekerja selama 4 bulan bersama dengan publisher HP Musik. Dan tentunya terima kasih kepada keluarga, not just keluarga Romai Rama, tapi keluarga Soneta Group yang selama 50 tahun mendampingi saya. Ada yang sudah berpulang ke rahmatullah, dan ada formasi kedua dan ketiga yang sampai saat ini mendampingi saya untuk eksis di dalam Soneta Group. Bahwa Soneta
lahir pada 11 Desember tahun 1970. Itu sesuai dengan hari kelahiran saya. Jadi 11 Desember saya dirikan Soneta Group tahun 70. Kemudian pada 13 Oktober 73 Soneta Group saya deklarasikan sebagai The Voice of Muslim, sebagai The Sound of Muslim. Dan ketika saya mengikuti acara WOMED, World Music and Dance di Jepang, ada seorang profesor, seorang rektor dari Tokyo University yang bertanya kepada saya tentang lagu-lagu saya, kenapa banyak memuat lirik-lirik sosial dan religi. Nah, disitulah keluar statement saya yang sampai saat ini saya gunakan sebagai motto. Music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Inilah yang sampai sekarang saya gunakan untuk mengingatkan diri saya, untuk mengingatkan Soneta Group bahwa musik ada pertanggungan jawab kepada Tuhan. Musik memiliki pertanggungan jawab kepada manusia, karena the power of music bisa merubah karakter, bisa merubah kelakuan manusia. Jadi ada pertanggungan jawab kelak kepada Allah dan bertanggung jawab ya kepada manusia. Ini yang menjadi motto kami Soneta. Tentunya nanti dalam buku ini akan dilukiskan suka duka perjalanan Soneta Group mulai dari awal sampai saat ini, seperti apa dinamika bermusik dan dari dalam dan dari luar negeri. Hal ini mereka membuat ini sebagai satu apresiasi terhadap perjalanan musik saya yang saya sendiri kurang menyadari bahwa Soneta adalah sesuatu. Saya sendiri kurang menyadari bahwa Roma adalah someone. Mereka-mereka lah yang melihat hal itu, kemudian membuat satu surprise, melahirkan satu box set yang kita saksikan bersama tadi. Ini sangat mengharukan sekali bahwa tentu dengan harapan bahwa ini bisa menjadi kenangan. Ya, apalagi usia saya sudah tidak muda lagi, sudah 74 tahun. Banyak teman-teman lebih muda dari saya sudah mendahului saya, dan mudah-mudahan box set ini juga akan menjadi kenang-kenangan ketika saya sudah selesai bertugas di dunia ini sebagai seorang seniman, sebagai seorang katakanlah mubalik dan sebagainya. Syukur kepada Allah SWT yang memberikan usia Soneta yang sepanjang ini, dan memang ternyata tidak mudah memanage satu organisasi, padahal cuma sekecil musik, sekecil grup musik, ternyata tidak mudah untuk memanage agar tetap eksis. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali ada yang mau ditanyakan. Fadlizon, dari mana nanti Zon? Amazon. Zonnya sama soalnya. Sorry. Sebenarnya banyak di TV, di berita Fadlizon, maka saya sebut Fadlizon. Amazon, dari mana itu Zon? Apanya? Medianya? Sekarang? Industri.co.id. Pertanyaannya, apakah berapa kali Roma jenuh untuk membubarkan Soneta? Kalau jenuh membubarkan Soneta tidak pernah ada. Apapun dinamika Soneta, tidak pernah sekalipun terpikir untuk membubarkan Soneta. Bahwa saya pernah resah di dalam bermusik ini, iya, bahwa ketika saya main musik, main film, di sana banyak sekali gangguan-gangguan
keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai tarikus sholat. Kenapa seniman itu harus meninggalkan sholat? Kenapa seniman itu harus drama, harus mabuk-mabukan? Kenapa seniman itu harus bergaul secara bebas gitu? Nah, ini sempat meresahkan saya, sehingga ya itulah saya berdoa, ya Allah, seandainya bakat musik ini memperlebar jalanku ke neraka, tolong hentikan. Tapi seandainya bisa membawa kepada keridhaan-Mu, tolong bimbing saya. Itu kira-kira pernah keresahan ya di dalam bermusik ini. Tetapi itu kira-kira sebelum 13 Oktober 73 ya, sebelum saya deklarasi Soneta sebagai The Voice of Muslim. Nah, memang ada keresahan itu, tapi saya berdoa sama Allah, kalau memang hanya bermaksiat-maksiat, oke, sampai sini saja ya Allah, gitu, jangan dilanjutkan. Tapi tidak pernah berpikir bahwa kapan mau bubarin Soneta gitu kan. Itu atau berhenti bermusik itu tadi catatannya, bahwa seandainya harus bergelimang dengan berbagai macam kemaksiatan, oke, saya cabut ya, dengan izin Allah tentunya, seperti itu. Oke, Soneta. Oke, makasih. Ya. Ada lagi? Kalau ada kita dapat fee, itu selalu kita bagikan pada orang-orang yang sudah meninggal, janda-jandanya. Bahkan ada juga yang janda sudah meninggal juga, kita berikan kepada ahli warisnya. Nah, itu salah satu contoh, salah satu cara maksud saya, bagaimana tetap mengikat keluarga ini dan tetap tidak melupakan jasa mereka, kira-kira itu. Selamat sore Pak Haji. Oke, sore. Pertanyaan selanjutnya saya dari indonesiahebat.com. Selama 50 tahun berkarya, lagu apa yang sangat berkesan untuk Soneta Group? Yang kedua, next setelah 50 tahun ada rencana apa untuk Bang Haji? Terima kasih. Oke, tentunya lagu yang paling berkesan ini kan yang bergejolak di masyarakat kayak gitu ya. Ini pertama ada lagu La Ilaha Illallah. Sampai saya katakanlah diminta klarifikasi oleh Majelis Ulama. Itu tentu sangat berkesan. Yang kedua lagu Rupiah. Tahun berapa itu? Kira-kira tahun 74 ya. Itu juga dipermasalahkan oleh waktu itu Menteri Penerangan. Dipermasalahkan. Kemudian lagu Indonesia yang mana syairnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, juga dipermasalahkan sampai ada katakanlah klarifikasi kepada pihak berwajib saat itu. Dan itu juga Indonesia. Kemudian yang berkesan adalah lagu Judi. Ya. Judi ini karena bagaimana proses persiapan menciptakan lagu ini cukup lama ya. Karena saya ada observasi bagaimana judi ini diberlakukan saat itu, Porkas. Tentunya saja yang terutama adalah Begadang yang paling berkesan, karena saya nggak duga lagu ini bakal meledak dan banyak dinyanyikan oleh negara-negara lain ya, dengan bahasa-bahasa mereka. Yang terakhir saya pernah mendengar itu dalam lagu India, kemudian ya Cina ya. Itu kira-kira lagu-lagu yang bisa Aman Bang. Oh ya, setelah 50 tahun ada apa? Kira-kira yang ya, artinya dalam bermusik ini ada satu prinsip harus kita tegakkan, bahwa kita harus selalu kreatif, harus selalu inovatif, selalu up to date. Oleh karena itu kita tidak menutup mata terhadap perkembangan musik dunia, dan yang terpenting harus selalu ada pesan, walaupun itu fun, tapi sebaiknya ada pesan lah kepada pendengar. Dan obsesi saya setelah 50 tahun ini, ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk dirilis nanti pada tahun
2021 di Tegalega, karena saat itu konfrontasi antara dangdut dan rock itu sampai kepada fisik. Jadi kalau ada rock main disambitin sama dangduters, dangdut main disambitin sama rockers gitu ya. Pernah sampai di Bandung di Tegalega ini orang puluhan ribu yang itu kan kandangnya rock waktu itu. Begitu saya naik panggung itu hujan, sebelum naik hujan batu. Sampai akhirnya bismillah saya naik aja deh, saya pasang badan. Sampai mereka ini berhenti sendiri, sampai di batu ini. Oke, saya sudah bisa mulai, baru gemuruh keluar. Nah, itu peristiwa-peristiwa beberapa dukanya. Tapi ada juga sukanya, misalnya ada satu surprise dalam pertunjukan musik saya di Jepang. Ketika waktu itu di Yokohama, kita Jepang itu Yokohama dan Tokyo. Di Yokohama dalam rangka World Music and Dance yang pertama, di situ ada 24 negara kalau nggak salah. Saya tampil ke yang kesekian kali membawakan 50 lagu. Yang terakhir saya membawa lagu Stop kalau tidak salah. Itu selesai, kita pamit, mereka tepuk tangan. Kita pun bergegas mundur ke belakang, panggung. Loh, tapi yang ramai-ramai gitu ya. Saya belum melihat itu juga pada Ridho. Tapi paling tidak saya berharap bahwa Ridho bisa melanjutkan perjuangan agar musik dangdut ini tetap eksis di Indonesia, bahkan bisa go global gitu kan, dengan karakternya sendiri. Kemudian 50 tahun apa artinya buat saya? Saya harus meningkatkan syukur saya. Kalau saya ingin meminjam kata-kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau ditanya tentang kejayaannya, kekayaannya, istananya, beliau menjawab apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Tuhanku, liyabluwani, untuk mengujiku. Ashkuru an akfur. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur? 50 tahun asisten soneta itu satu anugerah yang buat seorang seniman itu luar biasa. Nah inilah seperti Nabi Sulaiman alaihissalam tadi bilang, ini ujian. Apakah kita bersyukur atau kita ingkar? Kalau kita bersyukur, la azidannakum, la in syakartum, la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah-tambah nikmat itu. Bisa sampai 60 tahun gitu kali kalau bersyukur. Dan selanjutnya. Kira-kira itulah makna 50 tahun bahwa saya sangat-sangat mensyukuri itu, karena la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Ya, ada lagi? Pasti ada. Tidak ada seseorang yang semuanya lover. Tidak ada seseorang yang semuanya hater. Jadi lover and hater itu sesuatu yang biasa. Yang penting bagaimana kita menyikapi lover dan bagaimana kita menyikapi hater. Yang pasti kita harus sayang semua orang. Kalau orang nggak sayang kita itu hak mereka, tapi saya ingin bisa mencintai siapa, termasuk para hater. Ya, karena kalau kita benci orang, kita sakit sendiri. Kalau kita marah sama orang, kita sakit sendiri. Makanya saya berusaha untuk nggak marah sama orang, nggak benci sama orang, supaya saya nggak sakit. Kira-kira gitu. Oke? Oke. Gue lupa pertanyaan apa sih? Oke. Jadi kemarin kita udah pandemi ya, sama Iwan Fals belum pandemi ya. Ada kolaborasi sama Dipa dengan sama Slang dulu kan. Siapa? Dani, sama Dani, Anissa, dan
Bisa Rahman. Kemudian saya ingin bisa kolaborasi dengan generasi milenial ya. Karena saya ingin memperkenalkan ini loh soneta, ini loh the voice of Muslim kepada generasi milenial. Tentunya yang melalui barangkali kolaborasi dengan generasi milenial. Saya senang sekali seperti kemarin dengan Dipa Barus ya. Kemudian dengan Nisa Rahman. Ke depan mungkin saya akan sangat-sangat senang sekali berkolaborasi dengan rekan-rekan generasi muda. Kemudian apa tadi yang pertanyaan terakhir? Sebagai seorang pribadi di ruang musik sendiri, Kalau? buat partai politik atau mimpi politik, apalagi mimpi dari seorang Haji. Oh, mimpi saya nggak banyak bahwa saya kepengen mati husnul khotimah itu. Husnul khotimah bisa berbaik selama ada usia bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk umat, untuk bangsa melalui profesi saya musiknya. Kira-kira itu. Oke. Belakangnya. Ya, kiri lagi yuk. Promosi pertama Haji Nasir. Promosi pertama Mas Haji Nasir, sekarang dengan anaknya. Ini Haji Hafif, dia drummer tentang Haji Hafif ini pun termasuk formasi kedua. Formasi pertama ini Kadir sudah meninggal, ya. Haji Hafif. Kemudian kalau ke sini, ini Udin formasi ketiga, Udin we. 2-3 loh. Kedua, Udin formasi kedua. Yang pertama Haji Hadi. Kemudian yang di belakang ini Saiful, dia saksofonis, trombonis, dia dosen di Universitas Musik Bandung. Ini formasi ketiga. Kemudian, ini Madi, ini pemain bass keren banget ini. Wow, pemain bassnya keren banget. Dia formasi ketiga. Yang pertama Haji Herman, terus Popong, baru Madi. Kemudian ini siapa? Didi. Ini Ritam formasi kedua. Yang pertama Haji WMP masih ada tapi udah uzur. Kemudian digantikan sama Didi. Nah ini keyboardis ini masih sekarang Mamat, formasi ketiga. Sebelumnya Haji Rizwan formasi pertama meninggal, formasi kedua siapa? Koji masih ada dan sekarang Mamat. Kemudian ini Banda formasi berapa? Ini Banda, dia pemain alto formasi ketiga. Sebelumnya siapa? Anto. Nah ini Farid formasi kedua loh Rita. Formasi pertama ini Farid, saksofonis alto ya. Alto. Kemudian ini Dedi formasi buncit ini yang kemarin ini. Sebelumnya Dadi udah meninggal. Kemudian masih ada yang belum sebut, Pak Pendi ini ya, formasi buncit ini. Ada pemain tambahan Dolak. Sebelumnya formasi 1-2 nggak ada Dolak. Di yang ketiga ini ada Dolak. Nah kemudian ini Femina, Soneta Femina. Yang paling senior ini siapa? Dewi Widyasari. Ini formasi Femina pertama kamu ya? Apa kedua? Pertama. Nah, sejak ada Femina, ini Dewi yang pertama. Ini Ida yang kedua, formasi kedua. Puji formasi kedua. Sebelumnya ada Ira, Ari, Iru, enggak. Ira, Ari, Dia. Kira-kira kayak gitu nih. Pergantian apa ya?